Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Nur Fajriansyah selaku Ketua Bidang Taklim, yang terhormat Ustadz Hizbullah selaku Ketua Bidang Idarah, dan Ustadzuna Ustadz Saifuddin selaku Pengawas Bagian Al-Quran, dan seluruh asatidah yang hadir dalam majelis ini yang kita hormati, dan seluruh santri yang alhamdulillah bisa hadir dalam majelis ini yang kita banggakan dan kita sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan kembali bermajelis dalam rangka ikhtibar Tasmi'ul Quran, yang pada kesempatan kali ini yang akan menyetorkan hafalannya secara utuh 30 juz adalah Akhuna Mazaya, yang insya Allah sebelum kita mulai tasmi' ya, maka akan ada muqaddimah ataupun sambutan dari Ustadzuna Ustadz Fajri, Ustadz Nur Fajriansyah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih, hamdan yaliku bijalalihi wa azamatihi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, sadatul asatidah al-mukarramin, faya ayuhat tullab al-mahbubin, wafaqani wa wafaqakumullah lima fihi salahukum fid dunya wal akhirah. Yaqulu rabbuna fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ikhwani azani Allah wa yakum, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, munasabah yang sangat spesial, munasabah yang sangat khusus yang sore ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita kesempatan untuk kembali menyaksikan satu momen yang istimewa insyaallah, yang termasuk dari marahil talabil ilmi, yang mana Ustadz sampaikan di dalam ma'had kita, setiap ilmu kita sudah berikan jenjang secara tadarruj untuk dipelajari. Dari mutun-mutun ilmiah seperti fikih kita sudah belajar dari yang paling kecil, kemudian tadarruj naik ke yang tinggi, dari Safinah, nanti setelah Safinah ke Matan Abi Suja, juga ada daurah-daurah seperti Mukhtasar Latif, ada daurah Yaqut Nafis, ada daurah di kitab-kitab yang lain dalam mutun fikih yang sudah dibangun dengan baik sesuai jenjang-jenjangnya masing-masing. Ya. Maksudnya untuk kita bisa semuanya mengikuti dan bisa melampaui setiap fasenya sebaik mungkin. Karena kalau orang belum bisa lari 100 atau mungkin
10 km, ya dia mungkin mulainya dari 500 meter dulu, kemudian naik ke 1000, 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, sampai nanti kuat lari 10 km. Jadi ketika datang Al-Quran, kita sudah buat kurikulum sedemikian rupa, yang bacaannya belum bagus dibaguskan, ya. Makanya semuanya harus sadar, fase ini bukan dibuat sembarangan. Fase Al-Quran ini kita rancang supaya antum sebaik mungkin bisa melewatinya. Seperti awal anak-anak belum bagus bacanya, gimana dimaksimalkan supaya bacaannya bagus, ya. Dari matan dimulai dari Tuhfatul Atfal. Nah, nanti seperti kemarin kita baru ijazah, ngasih ijazah di matan Jazari. Itu ketika fasenya sudah dilewati. Maka apa yang kita saksikan hari ini, yang alhamdulillah Allah SWT berikan nikmat kepada Ananda Mazaya, beliau diberikan nikmat hari ini bisa mentasmikkan hafalannya 30 juz insyaallah di satu kali majelis, ya, meskipun dibuat 2 hari, ya. Ini kita harapkan adalah menjadi salah satu fase dari fase pembelajaran Al-Quran. Kalau sedikit Ustaz boleh ringkas fase pembelajaran Al-Quran dari tahsin, kemudian menghafal mandiri. Ketika menghafal mandiri kita sudah membuat setiap hafalan itu dengan robot, ya, 2 ayat 2 lembar sebelumnya, robot dengan juz'iyah, robot salah satu ajza, robot khamsata ajza, sampai akhirnya bisa jalsah. Itu adalah salah satu fase dari pembelajaran Al-Quran. Tentunya fase setelah itu masih ada, kita ada masih fase-fase yang kalau kita runtut terus, bahkan ketika umur kita habis belum selesai kita sampai pada fasenya. Tapi yang penting bukan kita sampai kemana, tapi kita istiqomah di jalan Al-Quran. Sebenarnya fase ini dibuat bukan untuk kita sampai kepada titik pembelajaran tertentu. Kalau dalam dunia akademis katakan sudah profesor, sudah doktor, sudah nggak belajar lagi. Nggak seperti itu. Al-Quran adalah pembelajaran yang tidak ada batasnya, tidak ada hududnya. Bahkan nahnu na'ishu wa namutu ma'al Quran. Kita hidup bersama Al-Quran dan kita akan wafat dengan ditemani dengan Al-Quran, ditemani kitabullah, yang itu adalah khairu mu'nisin fil qabr, sebaik-baik teman yang akan menemani kita di kubur kita nanti, ya. La yatawahash ahadun ma'a kalamillah. Tidak ada satupun yang akan merasa sendiri, merasa terasingkan dengan dia bersama kalamullah, ya. Makanya kita akan sampaikan kepada seluruh yang hadir bahwasanya tujuan kita membuat kurikulum itu supaya Al-Quran itu ya'ishu ma'akum, ya, hidup bersama antum, wa yurafiqukum wa yakuna rafiqatal umr. Jadi Al-Quran itu menjadi teman sepanjang hidup kita. Maka fase ini mudah-mudahan nanti bisa dilewati dengan baik oleh Ananda Mazaya, dan tentunya setelah ini masih ada fase-fase yang kita mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan untuk tidak pernah bosan. Diberikan kekuatan untuk apa? Tidak pernah bosan, bahkan menikmati setiap fase itu, bisa menikmati setiap fase itu dengan kenikmatan sebagaimana yang disebutkan Quran itu adalah maktubatullah, hidangan yang disajikan. Kalau kita diibaratkan hidangan, ya, maksudnya duduknya kita dengan Al-Quran, tadaburnya kita dengan Al-Quran, fase menghafal Al-Quran, ketika mentasmikkan Al-Quran, itu seperti kita menikmati hidangan. Setiap lahadzat yang kita lewati itu adalah kenikmatan, nikmatun li'annana na'ishu ma'a kitabillah. Maka disebutkan oleh Said Qutb rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah tafsir fi dhilalil Quran, al-hayatu tahta dhilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha.
Hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah kenikmatan yang tidak akan pernah diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. Sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, innana fi ni'matin law ya'lamuha abna'ul muluk la jalladu 'alaiha bisuyuf. Kita berada dalam satu nikmat yang jikalau anak-anak para raja itu mengetahui kenikmatan ini, mereka akan berusaha merebutnya meskipun harus mengerahkan pasukan dan pedang-pedangnya. Barakallahu fikum. Selamat menikmati hidangan Al-Quran pada ananda sekalian, dan saya harapkan untuk ananda mazaya nanti dilakukan dengan penuh penghayatan, dinikmati setiap fasenya, nggak usah tergesa-gesa, karena yang kita inginkan adalah tarbiyah, bukan fase terakhir. Kita kepingin setiap yang menyimak itu bisa merasakan setiap huruf yang dibaca, setiap yang menyimak bisa merasakan bagaimana dia membaca dengan membaca ma'ani yang ada dalam Al-Quran itu. Tentunya itu akan hilang semuanya ketika bacanya tergesa-gesa, bacanya tidak dinikmati. Dan penting sekali saya sampaikan, nggak usah takut salah. Karena fase yang paling menentukan seorang dalam belajar itu ketika dia takut salah, maka itu adalah kesalahan. Ketika dia takut salah, kesalahan itu sudah menjadi kepastian dalam proses pembelajaran, ya. Maka nggak usah ditakuti. Yang paling penting adalah seni untuk kita bisa memperbaiki kesalahan itu dan menjadi lebih baik. Barakallahu fikum, itu yang mungkin kita bisa sampaikan. Nakhtatimu kalama Nabi doa asallahu an yubarik hadzal majlis wa yataghammadana bi rahmatihi. Tasmi' 30 juz. Kami menghimbau untuk para teman-teman semuanya agar mendengarkan dengan seksama sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah, istami' dengan seksama. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan keberkahan di dalam majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada akhuna Mazaya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim غشاوة ولهم عذاب عظيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم ما كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوى فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي bisa mentasmihkan 30 juz bil ghaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan antum dan para santri yang selalu kami cintai, kami banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan antum semua dengan ilmu dan amal antum. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya pujian, sebanyak apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi ini dari makhluknya, sebanyak ayat-ayat dan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, sebanyak nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah zat yang layak untuk kita bersyukur kepadanya, dan zat yang layak dan seharusnya untuk kita senantiasa puji. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Segala bentuk pujian hanya milik Allah. Wa syukrulillah, dan kesyukuran juga hanya milik Allah. Wala haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya dan kekuatan kecuali karena Allah. Tadi sama-sama kita saksikan bagaimana teman kalian, para santri ya, yang bersama-sama dengan kalian, aktivitasnya sama, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga sama,
ya. Beliau bisa membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hafalan, membaca an dhahril ghaib 30 juz. 30 juz inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya selama 23 tahun berangsur-angsur. Dari permulaan awal ayat yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang terakhir wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Kemudian tersusunlah ayat-ayat tersebut dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Sama-sama antum saksikan dari kemarin sampai sore hari ini. Ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Ketika firman Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dibacakan seseorang secara utuh, maka coba kita resapi, kita renungi bahwa ini jugalah ayat-ayat ini jugalah firman Allah inilah yang dibacakan oleh Jibril alaihi salam, ditalkinkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihafal dan dibacakan kembali di hadapan Jibril untuk kemudian dibacakan di hadapan umatnya. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Fadl, kemuliaan yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Huwa khairun mimma yajma'un. Kemuliaan Al-Quran ini lebih utama, lebih baik dari apapun di dunia dan isinya ini. Nggak ada yang lebih mulia dari Al-Quran. Maka kalaulah Al-Quran ini diturunkan kepada jabal, kepada gunung, sungguh akan hancur berantakan gunung ini karena saking dahsyat dan mulianya Al-Quran. Ini adalah qaulan tsaqila yang Allah firmankan di surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaih warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Maka sungguh ini kemuliaan yang luar biasa. Tentu pertama adalah diberikan kepada Ananda atas apa yang diusahakan selama ini, kegigihan, keprihatinan, kesabaran, bukan hal yang mudah. Orang sampai ke titik ini itu bukan mudah, tantangannya begitu besar. Dan yang paling berat itu adalah tantangan nafsu pribadi yang ada dalam diri kita masing-masing. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها